Taib, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf yang diperbolehkan, dikenal oleh para ulama dengan khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui. Apa yang dimaksud dengan khilaf yang mu'tabar? Adalah khilaf yang masing-masing punya dalil, bukan kosong dari dalil sama sekali. Masing-masing punya cara memandang, ya, mengambil pendalilan. Dan bagaimana kita mengetahui khilaf ini adalah khilaf yang mu'tabar, ya, atau tidak? Maka seorang harus menelaah kitab-kitab fikih klasik. Dia lihat apakah ini khilaf atau bukan. Sejak dahulu khilaf atau tidak, ya. Kalau ternyata sejak dahulu khilaf, maka dia harus berlapang dada. Dia boleh memilih dan dia boleh menyalahkan yang lain, tapi mencela, mencaci, maki ini tidak diperbolehkan. Berarti dia tidak beradab dengan adab khilaf dan dia telah melepaskan manhaj salaf dalam masalah khilafiyah. Saya katakan tadi, sebagaimana manhaj salaf ada dalam masalah akidah, manhaj salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah, demikian juga ada manhaj salaf dalam bermuamalah dengan masalah-masalah khilafiyah. Ya. Para ulama telah membahas bahwasanya manhaj salaf dalam masalah khilafiyah tidak ada pengingkaran. Tidak boleh kalian mengatakan ini sesat, ini ngawur, ini ahlul bid'ah gara-gara masalah khilafiyah. Gara-gara masalah khilafiyah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sedih kita lihat sekarang terkadang masalah khilaf gara-gara masalah fikih, masalah sederhana. Sebagian ahlu sunnah ribut sudah hampir 15 tahun, lebih bahkan. Gara-gara cuma masalah apakah kita boleh menerima sumbangan dari sebuah yayasan yang dipermasalahkan. Tapi ini bukan masalah akidah. Ya. Ini khilaf, masalah sepele seperti ini khilaf. Kemudian sampai ribut, ya. Sampai seorang menceraikan istrinya, sampai seorang tidak bicara dengan bapaknya, sampai sahabat akhirnya terpisah gara-gara dua sahabat dahulu dekat, gara-gara yang satu berpendapat tidak boleh, satunya boleh, akhirnya ribut. Saya pernah ditelepon beberapa tahun lalu. Ustaz Firanda dari Indonesia ditelepon. Ada apa? Kata dia, Ustaz, istri saya dibawa lari. Siapa yang bawa lari? Istri dan anak-anak saya dibawa lari oleh ipar-ipar saya. Kenapa? Karena saya baca buku Ustaz. Subhanallah. Buang aja buku saya daripada istrimu dibawa lari. Artinya dia tidak mau menyesatkan saya. Ya. Masa terus subhanallah, masa gara-gara seperti itu, ya? Istrinya dibawa lari sama, ini dari mana seperti ini? Ustaz, siapa yang berfatwa demikian? Suruh bawa istrimu. Apakah sejauh itu bahayanya? Ini bukan masalah akidah, masalah. Jangankan orang ahlul bid'ah. Ya. Ini pun ahlul bid'ahnya masih diperselisihkan. Ahlul bid'ah atau tidak, para ulama khilaf dan banyak ulama mengatakan mereka bukan ahlul bid'ah yang memberikan sumbangan tersebut. Bahkan orang kafir kalau kasih sumbangan kita terima selama tidak ada syaratnya. Rasulullah SAW menerima hadiah dari Muqawqis. Rasulullah SAW menerima hadiah dari Raja Nasrani dari Mesir, dikasih hadiah, Rasulullah SAW terima. Ya. Dan ini pernah ditanyakan langsung kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah ini. Aneh maksud saya, kalau masalah sederhana seperti ini, khilaf sampai 15 tahun, sampai gontong-gontongkan, sampai sesat menyesatkan, ya. Bagaimana? Padahal akidahnya sama, ya. Cara metode ininya sama, tapi masalah gini tidak bisa terima, ya. Ini sebenarnya bukan masalah ilmiah, tapi masalah hati. Bukan masalah ilmiah, tapi masalah apa? Masalah hati.